Setiap orang sukses pasti memiliki kisah inspiratif yang mengikuti perjalanannya. Dr. Slamet Riyawanto Surip, SEMM. Putra daerah kelahiran Tanjung Pinang ini sukses meniti karir sebagai seorang bankir. Meskipun berkarir di Yogyakarta, ternyata ia juga aktif pada perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Kini ia telah kembali dan menetap di Tanjung Pinang, menyumbangkan tenaga dan buah pikirannya di Stein Abdul Rahman Tanjung Pinang. Tidak banyak publikasi tentang dirinya. Siapa sosok Slamet Riyawanto Surip ini? Bagaimana suka dukanya mencapai cita-cita dan apa amanah sang ibu? Serta apa pendapatnya tentang pembangunan SDM di Kepri? Pemirsa, Slamet Riyawanto Surip akan berbincang dan berbagi kisah bersama Dato' Rida dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi. Saksikan tayangannya hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Highway, para pemirsa Tanjung Pinang TV, Cira TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi hari ini Senin seperti biasa bersama-sama saya. Kita bincang-bincang santai tentang berbagai isu, masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sesekali masalah politik. Dan saya sekali lagi dari forum ini ingin mengingatkan para pemirsa sekalian dimanapun berada, COVID-19 masih ada di luar kita, masih menjadi ancaman. Meskipun level kita makin lama makin turun dan mulai itu sehari-hari mulai ramai, tapi tetap harus waspada. Kita harus menjaga diri kita, kitalah dokter kita, kitalah yang menjaga keselamatan diri kita supaya mudah-mudahan kita tetap bisa bersemangat dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Para pemirsa sekalian, minggu ini saya ditemani seorang cendekiawan Kepulauan Riau yang sebetulnya agak lama merantau dia, tapi sekarang dia sudah kembali ke Tanjung Pinang, kembali ke membangun komitmen untuk bersama-sama membangun Kepulauan Riau. Nah, inilah teman sahabat saya, yang saya lebih tua dari beliau, tapi beliau ini juga sudah malah melintang kemana-mana ya manunya. Tamu kita pada minggu ini adalah Dr. Slamet Riyawanto Surip, SEMM. Panjang gelarnya ini. Nah, kita nanti tanya gimana cerita dapat gelar ini. Para pemirsa sekalian, tentu kalau Anda yang Tanjung Pinang, Anda pasti pernah dengar cerita sukses seorang ibu. Seorang ibu yang biasa hari-hari menjual goreng pisang di dekat rumah sakit itu, tapi luar biasa komitmen pada anak-anaknya. Anak-anaknya harus jadi sarjana semuanya. Dan sekarang ini anaknya salah satu ini bukan sarjana, ini sudah doktor, sedikit lagi jadi profesor ini, dan lama dari Jogja. Nah, kita kepingin dapat inspirasi dari Pak Riyawanto. Saya manggil Pak Riyawanto lah, Pak Riyawanto, tentang cerita sukses story Pak Riyawanto ini bagaimana dulu waktu ibu Anda mencoba memotivasi Anda untuk belajar, lalu Anda jatuh bangun benar-benar ilmu seperti itu, dan ceritanya lah hati mana dari Anda sekolah di sini. Walaupun di sini banyak yang tahu tentang Pak Riyawanto, tapi masih ada pemirsa kita yang lain. Ini siaran kita ini bisa ditangkap di Natuna, di mana seluruh, sampai ke Pekanbaru, di mana. Jadi karena kita menggunakan streaming, jadi ditonton di mana-mana seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, kita dengar cerita Pak Riyawanto, bagaimana awal ceritanya, di mana dia sekolah, bagaimana dia memulai perjalanan pendidikannya sampai ke Jogja, sampai menyelesaikan kemudian nanti. Nah, bagian kedua kita dengar apa yang telah dilakukan beliau sebagai seorang banker, sebetulnya seorang pakar keuangan, sebetulnya manajer magister keuangan yang sebenarnya luar biasa. Baik Pak Riyawanto, silakan bercerita. Baik Pak Rida Kaliamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya lahir dan besar di Tanjung Pinang. Jadi SD saya di SD 13, pecahan dari SD 4. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 2, tapi masih di pasar. Masih di pasar, di bangunan kuno Belanda yang sangat saya kagumi. Kemudian SMA saya SMA 2. SMA 2 filial dan angkatan kedua di SMA 2. Kita masih waktu itu awal-awal sekali dan gabung dengan SMA 1 pagi sore. Jadi kami masuk sore. Dan pernah juga di SMP 3 waktu semester 2. Gembara itu lah bisa jadi. Iya, ini itu. Nah, bapak saya itu sipil polisi di Polres 404 zaman Bakela. Zaman kantornya masih di pelabuhan. Di pelabuhan. Sekarang jadi hotel sama bank. Nah, jadi kenangan itu hilang. Catatan ingatan itu hilang. Kemudian ibu saya itu jualan goreng pisang di depan rumah sakit umum zaman. Orang manggilnya siapa tuh ibu tuh yang sehari-hari jualan? Mbak apa gitu? Bu Surip. Bu Surip. Ya, nama bapak saya. Bapak saya Surip Sastrowiyoso. Ibu saya tuh Kijah. Tapi dipanggil saya Ibu Surip gitu ya. Bu Surip. Jadi karena, kalau anak membeli goreng pisang itu Bu Surip ya. Ya. Jadi ya kata orang sih hasil gorengan ibu saya tuh sedap. Best gitu. lah. Sedap gitu. Nah, beliau ini buta huruf. Buta huruf dan bersama dengan bapak mereka tuh punya bagaimana menyemangati kami ini anak-anaknya. Berapa orang dia berada? Ada 8, Pak. 8. Saya nomor 2. Nomor 2. Semua laki-laki atau ada? Laki-laki 2. Laki-laki 2. Laki-laki 2, yang lainnya. Namanya perempuan. Perempuan, gitu. Oke. Nah, jadi menyemangati kita untuk ya merubah nasib melalui pendidikan. Karena kebetulan memang mak saya itu asli Jogja, tapi usia 12 tahun itu sudah di Tanjung Pinang, sudah merantau di Tanjung Pinang. Sehingga ketika waktu saya bangunkan rumah di kampung halamannya dekat belakang kampus UII Jogja, Jalan Kaliurang, nolak. Aku udah nggak bisa hidup di sini. Aku udah jadi orang Tanjung Pinang. Ya, lingkungannya sudah beda. Beda ya. Gitu. Apalagi kan kuburan bapak itu di sini. Jadi beliau itu sudah tidak mau lagi lah balik kampung, tetap singgah dia udah merasa jadi orang Keprim, jadi orang Pinang, jadi orang Melayu lah rasanya. Sudah merasa jadi orang Pinang, dan kita ini yang lahir besar di Tanjung Pinang ya, meskipun maaf cakap dengan nama saya itu jelas nama Jawa, tapi tidak melunturkan kecintaan saya kepada Kepulauan Riau. Makanya ada Riau-nya ya. Iya, karena ada Riau-nya. Selamat Wanto lahir di Riau. Itu. Zaman itu kan masih Provinsi Riau. Gitu. Iya. Itu almarhum Bapak obsesinya seperti itu. Berapa umur Pak Rianto sekarang? Bagaimana Bapak? Karena umurnya berapa? 60. Ya jalan 61 lah gitu. Jadi setelah tamat SMA, saya ke Jogja tahun 80. Saya kuliah di Akademi Uang dan Bank. Nah, memang cita-citanya dulu mau sekolah keuangan memang tidak? Enggak, saya pengennya umpan peluru, Pak. Mau jadi tentara ya? Mau jadi tentara rupanya. Cita-citanya ingin jadi pelaut. Tapi khusus waktu itu marinir. Marinir, oke. Nah, gitu, marinir. Ya. Jadi 2 kali tes, karena perbedaan cuaca mungkin ya. Tes pertama itu saya sakit. Sehingga waktu kesehatan otomatis gugur. Nah, yang kedua, setelah saya kuliah di Akademi Uang dan Bank, saya coba mendaftar lagi, sampailah ke psikotes. Tetapi ketika itu saya tidak tahu persis perpindahan antara pensil 2B dengan polpen. Nah, ya, jadi saya menulis daftar nomor dan keterangan lainnya itu pakai polpen.
Padahal itu sistem untuk di komputer, otomatis nggak bisa baca. Pakai Windows 4B-nya. Ya. Nah, takdirnya Pak. Nah, takdir, itu Pak Rida. Jadi itu memang tak mau jadi abdi. Tidak boleh di situ. Juga maaf cakap mungkin dokunya beda Pak ya. Kalau di perbankan dokunya berbeda. Jadi akhirnya saya sholat istiqaroh. Allah menunjukkan, memantapkan saya di Akademi Uang dan Bank sampai selesai. Kemudian pernah selesai tahun 83, pulang ke Tanjung Pinang hanya 20 hari. Oke, balik ke Jogja lagi. Saya bargaining dulu dengan Bapak. Oke. Minta disekolahkan. Waktu tamat itu Bapak masih ada? Masih. Bapak itu meninggal 87. Oh, 87. Setelah saya 2 tahun kerja di BPDDIY. Nah, beliau angkat tangan karena kami dari 8 itu 7 tuh kuliah Pak, mencapai tingkat kuliah. Gitu. Jadi ya sudah akhirnya. Waktu Pak Rianto tamat itu yang ini kuliah semua, adik-beradik semuanya. Kuliah semua sedang. Kami bertiga. Oh. Nah, dan itu menggeret yang di bawah. Oke. Gitu. Kebetulan alhamdulillah wa syukurillah karena saya bekerja di lingkungan perbankan. Jadi bisa membantu, membantu adik-adik bahkan ponakan gitu kan. Nah, saya sempat di farmasi di Jakarta, di Medifarma Group. Suruh pindah ke Palembang atau Medan, padahal kan saya sudah daftar itu di sekolah tinggi perbankan di Bandung. Kok tahu aja nih, saya bilang perusahaan, tahu aja saya mau kuliah gitu. Ditarik, dipindah, akhirnya enggak, saya menolak, akhirnya saya balik ke Jakarta. Tapi sekitar 3 bulan, 4 bulan itu saya resign, balik ke Jogja. Balik ke Jogja lagi. Jadi saya gabung ke BPDDIY itu 18 Oktober 85. Jadi 2 tahun kemudian Bapak meninggal. Bapak meninggal, sehingga saya menjadi wali terhadap adik-adik saya dan perempuan. Gitu. Nah, jadi pematangan mungkin secara psikologi, kematangan di situ Pak Rida. Kami harus mengambil alih istilahnya peran Bapak sebagai bapaknya. Ya, peran Bapak untuk membimbing adik-adik. Waktu itu Ibu masih tetap jualan waktu itu? Ibu waktu itu sudah tidak. Tapi kalau saya dengar waktu itu kadangkala masih dia, jadi masih jualan tapi tidak rutin kayak dulu kami masih SD sampai SMA gitu. Karena sudah agak berkurang perannya dan karena Bapak udah kerja dan begitu. Jadi dia istirahat lagi. Mimpi besar dia menyekolahkan anak-anaknya sudah sampai seperti itu. Nah, di BPDDIY sejak tahun 91 saya mulai kuliah di SDIE Widyawaha, di tempat saya ngajar pasca sarjana. Home base saya di situ. Ya, jadi NIDN saya home base-nya di SDIE Widyawaha. Nah, sekolah sampai selesai, cuman Pak, kayak kuliah anak baru masuk. Jadi baru mulai kuliah gitu. Kenapa? Selesainya juga 7 tahun. 1 semester masuk, 4 semester hanya bayar saja. Bayar saja tapi tidak aktif gitu. Itu karena pekerjaannya mungkin. Iya, karena waktu itu saya kepala seksi Rutanglog, rumah tangga dan logistik. Jadi ngelayani, kebetulan pernah 1 hari itu ngelayani 5 tamu. 5 tamu. Kan kita backup direksi ya, gitu. Nah gitu. Jadi ya kesibukan lah berpengaruh kepada tapi rencana kuliahnya itu. Iya. Tapi selesai juga akhirnya. Ya alhamdulillah selesai. Habis itu neruskan lagi 98 itu S2 di UII. Oh, tapi masih di Jogja juga. Masih Jogja. Nah, enaknya Jogja gitu, Pak. Untuk pengembangan, untuk peningkatan kualitas knowledge atau pendidikan kita di Jogja sangat tersedia dan
Maaf cakap, kesibukan lalu lintas artinya kalau kita dari rumah atau dari kantor mau kuliah tidak seperti Jakarta atau Surabaya. Kredit sekali. Yang kredit jalannya dan sebagainya, melelahkan. Makanya memang Jogja itu kota pendidikan, kota intelektual. Jadi Bapak ketemu tempat berkembang itu di kota pendidikan, sehingga betapa berat pun tetap saja akhirnya menyelesaikan kuliahnya. Di UI selesai tahun berapa? Untuk S2-nya, jadi saya cepat Pak, hanya 22 bulan selesai. Dari 98 tahun 2000 itu selesai. Ini bayar hutang masa-masa yang lalu kan? Lama-lama ini full full pendidikannya. Jadi, nah ini nanti ngutang lagi ya Pak, di S3-nya. Ngutang di S3-nya ya. S3-nya itu jadi hampir sama dengan S1-nya. 2 tahun juga. Jadi 2007 itu saya sudah selesai teori. Habis itu nggak ngapa-ngapain, cuman ya maaf cakap waktu itu karena kita nggak mikir sumber penghasilan ya. Saya hobi saya kan kalau SMA itu bola kaki sama voli. Kemudian setelah kerja itu saya golf. Saya hole in one Pak. Rumah pernah hole in one? Oh pernah, rumah saya. Itu apa hadiahnya itu? Iya, rumah. Dapat rumah juga hole in one. Wow, menarik sekali. Itu rumah saya yang sekarang tuh hasil hole in one. Jadi dapat banget ya. Kalau di brosurnya 268 juta. Pada waktu itu. Ya, waktu pas saat saya dapat, Pak nilainya nggak segitu, Pak hanya 175. Tadinya mau hanya dikasih berapa ya, 120, saya nggak mau. Nggak mau, saya bilang, wah enggak. Akhirnya ini kan. Baik Pak Wiranto, kita sesi pertama ini kita break dulu, nanti kita sambung pada sesi kedua. Para pemirsa sekalian, ini awal cerita Pak Selamat Wiranto, bagaimana dia terus belajar, bagaimana dia kuliah, bagaimana dia mengejar cita itu walaupun 7 tahun pernah putus, lanjut lagi sampai beliau menyelesaikan S3. Nanti kita cerita apa yang beliau, kemana saja karir beliau selama beberapa tahun selama di Jogja. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Highway, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.